Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanza Naila Najwa dengan NIM 11012200146. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok saya, dengan tujuan mitigasi gangguan coside pita 850 MHz dan 900 MHz. Yang pertama adalah latar belakang dan batas kritis koinfeksi. Pasca merger XL Smart per April 2025, muncul kondisi baru di mana BTS 850 MHz diletakkan pada menara yang sama atau co-site dengan BTS 900 MHz, Telkom dan Indosat. Titik paling kritis ada di frekuensi pembatas 880 MHz, sinyal transmisi downlink yang sangat kuat dari pemancar XL Smart, yaitu 869 hingga 880 MHz, meluber dan berpotensi tinggi merusak sensitivitas penerima uplink. Telkomsel 880 hingga 915 MHz. Hal ini melanggar batas baku teknis dan dipantau ketat oleh SK Dirjen Infrastruktur Digital Nomor 36 Tahun 2026. Kemudian, eh, peta peran 4 pihak dalam koordinasi. Yang pertama, untuk menyesuaikan proyek diperlukan sinergi 4 pihak. Yang pertama, pihak Mitratel bertindak sebagai neural host, pengelola fisik menara, mengatur layout spasial dan jarak separasi fisik. Kemudian, pihak kedua, Telkomsel atau Indosat, bertindak sebagai pihak terganggu yang mengukur KPI uplink dan merekomendasikan filter RX. Kemudian, pihak ketiga, XL Smart, bertindak sebagai pihak pemancar pengganggu yang bertanggung jawab mengontrol level emisi dan mematuhi ACLR 3GPP. Kemudian pihak terakhir regulator sebagai pemantau kepatuhan deadline yang jatuh pada Desember 2026. Kemudian protokol koordinasi teknis tahunan. Protokol ini dijalankan melalui 4 tahapan berurutan. Diawali dengan tahap pendaftaran data, GPS, dan parameter pemancar 2 bulan sebelum aktif. Kemudian dilanjutkan ke Technical Coordination Meeting atau TCM untuk memprioritaskan area rawan seperti koridor kritis KCIC yang bersinggungan dengan modul GSMR. Kemudian masuk ke parameterisasi, yaitu penentuan jarak fisik dan filter. Dan terakhir, eh, tahapan terakhir ditutup dengan fase pelaporan kepatuhan regulator. Kemudian, estimasi ambang batas interferensi maksimum. Yang pertama ini, kalkulasi noise floor, menentukan batas desensitisasi receiver Telkomsel 900 MHz dengan bandwidth 10 MHz dan noise figure 5 desibel. Maka dihasilkan N sebesar minus 99 dBm. Kemudian untuk interferensi maksimum, sesuai standar ATUR SM3376, guna menjaga noise floor rise maksimum 1 desibel, level gangguan harus dipertahankan kurang dari sama dengan 6 desibel di bawah thermal noise floor. Maka interferensi maksimum yaitu nilai noise floor dikurang dengan 6 desibel sama dengan minus 105 dBm. Kemudian level gangguan aktual versus tambahan isolasi. Analisis sumber jalur penerima atau source path receiver dengan emisi out of band sebesar minus 30 dBm dan redaman kopling spasial awal IRX akan dihasilkan IRX sama dengan minus 30 dBm dikurang 60 dB sama dengan minus 90 dBm. Kondisi baseline ini, minus 90 dBm melampaui toleransi aman, yaitu minus 105 dBm. Kekurangan isolasi mutlak yang harus dipenuhi adalah
sebesar 15 desibel. Kemudian untuk rekomendasi skema pemisahan jarak vertikal, yang pertama, untuk menutup celah 15 desibel tersebut, kita mengevaluasi beberapa skenario skenario jarak fisik vertikal. Yang pertama, melipat gandakan jarak menjadi 42 cm, memberikan tambahan redaman 6 desibel. Kemudian, peningkatan jarak menjadi 66 cm, memberikan kontribusi redaman sebesar 10 desibel. Sedangkan skenario kritis dekat sedangkan skenario kritis dekat jalur kereta cepat KCIC mewajibkan jarak vertikal di atas 1 meter, meningkatkan keterbatasan mekanis menara yang umumnya tidak mengizinkan pemisahan vertikal terlalu ekstrim. Penambahan jarak fisik maksimal direkomendasikan pada rentang 42 hingga 66 cm, di mana sisa kekurangan isolasi wajib ditutup menggunakan filter cavity. Selanjutnya, spesifikasi filter cavity yang direkomendasikan. Pertama, eh, di sisi penerima atau Telkomsel, kami memasang BPF free selector 880 hingga 900 MHz untuk menekan sinyal 850 MHz dengan rejection lebih dari sama dengan 20 desibel, yang sangat penting untuk mencegah blocking receiver. Kemudian yang kedua, di sisi pemancar atau XL Smart dipasang high power cavity filter rejection minimal 20 desibel di seluruh pita 900 MHz guna menekan emisi luar pita atau ACLR standar 3GPP. Kemudian peningkatan kualitas SINR uplink pasca mitigasi. Yang pertama, hasil peningkatan SINR pasca mitigasi ditunjukkan secara jelas pada diagram ini, pada diagram batang ini. Sebelum mitigasi, level SINR berada pada kondisi tidak aman sebesar 14,5 desibel. Kemudian untuk target minimumnya 20 desibel, yaitu batas amannya. Kemudian setelah difilter 20 desibel menjadi 22,2 desibel, memberikan perbaikan performa uplink bersih yang masif sebesar 7,7 desibel. Kemudian untuk rancangan siklus pengukuran sebelum dan sesudah atau metodologinya, yang pertama fase baseline sebelum, selanjutnya rancangan siklus pengukuran sebelum dan sesudah atau metodologi. Yang pertama, fase baseline mengukur spektrum dengan kondisi pemancar on-off. Kemudian fase 2 acceptance mengukur redaman isolasi antena real menggunakan spektrum analyzer ber-DANL rendah. Kemudian diakhiri dengan fase 3 monitoring statistik KPI jaringan komersial secara berkelanjutan selama 14 hari penuh di platform NMS. Kemudian kriteria penerimaan berdasarkan standar global atau standarisasi. Hasil akhir pekerjaan ini dinilai sukses berdasarkan kepatuhan standar telekomunikasi dunia, yaitu yang pertama kenaikan noise eh, rise di bawah 1 desibel sesuai dengan parameter ketat rekomendasi ITUR SM13921 untuk mencegah penyusutan wilayah jangkauan sinyal uplink. Kemudian yang kedua, kepatuhan batas emisi ACLR BTS lebih dari sama dengan 40 dBc, diatur oleh standar 3GPP TS 36104 untuk meminimalisi kebocoran daya ke band tetangga.
Yang ketiga, isolasi antena fisik lebih dari sama dengan 45 desibel. Dengan targetnya itu 55 desibel. Ditentukan berdasarkan pemisahan jarak yang memadai guna menjamin decoupling transmisi optimal. Standar ITUR M2244. Kemudian yang terakhir tingkat block call menengah kurang dari 2%. Kriteria performa utama yang diamanatkan langsung oleh SK Dirjen Infrastruktur Digital nomor 36 tahun 2026. Sekian presentasi dari saya, kurang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.